Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kegiatan praktikum yang kami lakukan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup yang disusun oleh Aryawati Susilia, Ende, Fikriyatul, dan Nurlailatul Qadriyah. Yang pertama di sini kita mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah. Alat-alat yang dibutuhkan adalah biji kacang merah 6 buah, botol jam senilai 2 buah atau botol aqua, kertas saring secukupnya atau bisa diganti dengan kapas, kertas label secukupnya, dan gunting 1 buah. Di sini kita tidak memakai gunting karena kapas tidak perlu digunting-gunting. Ini proses merapihkan kapasnya, menyusun kapasnya ke dalam aqua gelas. Cara kerjanya adalah rendam biji kacang merah dalam air semalaman. Di sini kita pilih, ini udah direndam 1 malam dan nampak jelas mana kacang merah yang baik dan tidak baik. Kalau misalnya yang baik itu kacang merahnya tenggelam di dalam air, sedangkan kalau yang kurang baik kacang merahnya mengambang. Lalu kita susun ke dalam gelas aqua yang telah diberi kapas. Bisa dilihat oleh teman-teman bagaimana cara menyusunnya. Setelah tersusun, 6 biji kacang merah disimpan sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Jika air tampak berkurang, kapas mengering, tambahkan air secukupnya sehingga kertas saring atau kapas tetap basah tetapi permukaan air tidak merendam biji. Di video sudah ditampilkan bahwa kacang merah sudah mulai berkecambah, sudah mulai tumbuh itu pada saat hari ke-3 dan ini adalah hari ke-12 atau selama 2 minggu sudah mulai nampak. Baik, sekian untuk yang kacang merah. Dilanjut ke praktikum 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tujuannya mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago atau dewasa dan mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Baik, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama ada plastik tadi, terus ada toples, ini kantong plastik, tape, pisang, tisu, sendok, dan wadah. Nah, sekarang kita potong-potong pisang dan tapenya. Pertama, kita masukkan tape ke dalam wadah lalu dihancurkan sampai dengan halus ya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong pisang Kita potong pisang 6 bagian. Dipotong-potong, dibuat 6 bagian. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu pisangnya kita campurkan ke dalam wadah yang berisi tape. Dihaluskan kembali sampai dengan halus.
Jika sudah halus, kita pindahkan pisang dan tape tersebut ke dalam toples yang lebih besar. Nah, ini toples plastik aja ya, bisa menggunakan toples bekas kue atau yang ada di rumah aja. Oke. Lalu kita masukkan 2 atau 3 sendok tape dan pisang ke dalam toples yang lebih besar. Bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, seperti ini ya. Diratakan di dalam toples. Lalu kita tutup dengan tisu. Nah, ditutup rapih ya. Seperti ini. Selanjutnya, setelah ditutup menggunakan tisu, masukkan plastik yang sudah diberi angin. Nah, dibuka ikatannya pelan-pelan, lalu ditutupi si toples ini menggunakan plastik yang tadi sudah diberi angin atau udara. Di dalamnya juga udah ada lalat buahnya. Nah, bisa dilihat. Di situ ada 20, kurang lebih 20 lalat buah di dalam toples. Sekarang ditutup menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet. Yang pastinya plastik untuk menutupnya itu udah diberi lubang agar ada sirkulasi udara yang masuk. Setelah 2 hari, lalat bertelur. Di sini lalat sudah bertelur. Hari ketiga sampai dengan hari keempat, ada beberapa lalat yang mati dan ada telur lalat yang akan terbentuk larva. Setelah hari kelima, larva tumbuh membesar dan bergerak. Bisa dilihat. Hari keenamnya, larva mulai menjadi pupa dan bergerak. Hari ketujuh, pupa berwarna kuning. Sudah terlihat nampak jelas. Hari ke-8-nya, pupa berwarna coklat tua. Hari ke-9 sampai dengan hari ke-11, akhirnya pupa menetas menjadi imago atau lalat dewasa. Nah, bisa dilihat itu lalatnya sudah menjadi lalat dewasa. Baik, kesimpulannya lalat buah mengalami metamorfosis sempurna. Di sini bisa teman-teman baca.
Baik, dilanjut ke perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Di sini kita menggunakan bunga sepatu. Tujuannya untuk mengamati struktur bunga sepatu. Di sini kita akan mengamati bunga sepatu. Bisa dilihat siapa sih yang tidak tahu bunga sepatu. Bunga sepatu pasti kalian sudah mengenal semuanya ya. Kita bisa menjumpai bunga sepatu ini di persawahan, perkebunan, dan di ladang. Karena biasanya bunga sepatu ini dijadikan pagar oleh petani. Baik, di sini kita siapkan alat-alatnya. Yang pertama, bunga sepatu, kaca pembesar, buku untuk menulis, dan juga silet. Nah, perhatikan dengan seksama. Ini adalah bagian-bagian bunga sepatunya. Tadi kita sudah mulai dengan dari bawah ada tangkai, kemudian kita menemukan kelopak bunga sepatu teman-teman. Di sini juga bisa mengamati ya bentuknya. Nah, bisa dilihat menggunakan kaca pembesar. Kelopaknya kita copotkan dari bunganya. Setelah itu kita gunakan pinset untuk mengambil benang sari. Nah, di sini kita copotkan satu per satu benang sarinya. Kita hitung dan jumlahnya ada 73 benang sari. Putiknya ada 5 buah dan mahkotanya ada 5 buah. Nah, sekarang kita potong bawah bunganya menggunakan silet. Bisa dilihat ya teman-teman, ini dia hasilnya. Praktik yang keempat adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Jenis-jenis tanaman yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, misalnya dengan cara bertunas, akar rimpang, geragi, dan umbi. Di sini kita memberikan contoh yang akar rimpang. Akar rimpang atau rizoma memodifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Di sini ada tanaman kunyit. Atau contoh lain ada lengkuas, jahe, kencur. Bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, dia memiliki ruas. Dari akarnya terbentuk lagi ruas-ruas di buahnya. Lanjut ke praktikum 5, yaitu vegetatif buatan. Nah, di sini kita akan mencoba menyambung tanaman. Menyambung tanaman adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini alat yang diperlukan adalah batang tanaman, silet atau cutter, dan pisau. Kita akan menyambungkan mangga, mana lagi, dan pohon janis. Nah, bisa kita lihat batangnya, daun-daunnya dipotong atau dihilangkan. Teman-teman bisa dilihat proses pembuatannya.
Baik, lalu ditempelkan batang pohon mangga mana lagi dengan batang pohon mangga janis. Bisa dilihat seperti yang ada di video cara menempelkannya. Lalu setelah itu dibungkus menggunakan plastik yang berwarna putih agar tetap menyerap sinar matahari, dan juga ini fungsinya ditutup untuk tidak terkena air. Dilanjut ke cara menempel atau okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain, dari batang bawah, sehingga tumbuhan bersatu menjadi tanaman yang baru. Caranya, kita kuliti batang pohon menggunakan cutter. Lalu kita tempelkan batang pohon yang lainnya yang tadi sudah kita ambil. Nah, seperti yang ada di video. Setelah itu, kita bungkus kembali menggunakan plastik putih agar tidak copot. Dan plastiknya diikat kembali seperti yang ada di video. Dilanjut dengan mencangkok. Mencangkok adalah kegiatan reproduksi vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman dengan kualitas yang sama dengan induknya dan lebih cepat menghasilkan buah. Inti dari mencangkok tanaman adalah menggabungkan dua jenis potongan tanaman berbeda menjadi satu. Di sini terdapat pohon yang sudah dikelupasi lalu diolesi dengan vaselin. Di dalam plastik juga dimasuki tanah gembur, kompos, dan juga pupuk kandang. Setelah itu ditempelkan ke batang pohon yang sudah dikuliti atau dikupas. Nah, setelah ditempelkan, lalu diikat menggunakan tali rapia. Ini ditunggu selama kurang lebih 2 minggu akan menjadikan hasil akar yang menguning. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.